Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, Haihun Bula. Ini adalah episode ke-10 dari perjalanan kita di Desa Temburu, dan bagian ke-9-nya dalam perjalanan ini. Kali ini kita akan mengunjungi kandang onta Temburu. Nah, di Temburu pihak pengelola pondok pesantren memiliki beberapa ekor onta yang dipelihara dan dikelola dengan beberapa dibuat seperti tempat pertunjukan, dan pengunjung bisa dengan biaya sedikit bisa mencoba naik onta. Nah, di sini kita lihat ada 3 ekor onta, dan ini bukanlah onta yang dipakai untuk ini bukan onta yang terlalu besar. Ini mungkin onta betina yang dengan anaknya satu. Nah, di bagian kandangnya nanti kita bisa lihat onta yang lebih besar, dan onta itu yang sering digunakan untuk melayani para pengunjung tempat ini. Dan sekarang ini menjadi salah satu tempat yang menarik dikunjungi oleh warga sekitaran Magetan atau wilayah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang mereka ketika hari libur ini salah satu objek tempat yang mereka kunjungi sambil mereka mengunjungi Kampung Temburu yang di beberapa tahun ini cukup dikenal di kalangan kaum muslimin karena nuansa kampung yang islami, dan pondok pesantren yang memiliki santri yang banyak dari berbagai dari hampir seluruh provinsi, seluruh provinsi di Indonesia ada santrinya di sini. Nah, pihak pondok dalam hal ini membuat beberapa, atau ini mungkin hobi atau mungkin sesuatu yang membuat menarik kita untuk mengunjungi Kampung Temburu. Dan ini adalah plang untuk pemberitahuan bahwa kegiatan pemeliharaan unta ini adalah resmi dan mendapatkan izin dari pemerintah dan pemerintah Jawa Timur tentunya. Namun kita lihat ini adalah izin penangkaran satwa liar jenis onta punuk 1. Nah, keputusan ini mungkin kalau kita sekilas kita melihat bahwa sebenarnya onta ini bukanlah hewan liar, gitu kan. Di tempat asalnya di tanah Arab ini menjadi hewan ternak sebenarnya. Namun kita tidak tahu apakah dimasukkan ke
dalam kategori hewan satwa liar ini karena dikarenakan ini yang dibeli dari kebun binatang. Mungkin ini kan saya dengar ini salah satu atau beberapa hewan ini dibeli dari kebun binatang, salah satu kebun binatang di Indonesia yang mungkin koleksi satwanya yang ini lebih, misalnya onta populasinya sudah lebih, kemudian sebagian dijual. Nah, apakah karena itu atau karena ini bukan hewan yang berasal dari Indonesia, sehingga bila dimasukkan ke dalam hewan ternak maka tidak terdapat data di dalam list pilihannya, maka sehingga dimasukkanlah ke kategori satwa liar gitu kan. Padahal kita sangat mengetahui bahwa onta di negeri asalnya itu adalah hewan ternak, kemudian hewan yang ditunggangi ya, sejak zaman dahulu kala gitu. Mungkin dalam sambil kita melihat-lihat kandangnya ini, kita juga berpikir mungkin suatu saat ketika kita di Indonesia memiliki banyak hewan onta ini mungkin bisa menjadi salah satu hewan ternak yang umum, menjadi pilihan dari hewan ternak karena volumenya yang besar, kemudian tenaganya yang cukup kuat, mungkin lebih bermanfaat ketika digunakan, ketika dipakai atau bisa menjadi hewan ternak karena dagingnya atau susunya itu bisa menjadi salah satu hasil pertanian peternakan kita, sehingga menjadi salah satu variasi dari apa yang kita konsumsi gitu kan. Nah, selama ini memang hewan onta ini hanya terdapat sedikit di Indonesia, jadi masih langka, sehingga ketika onta ini ada di satu tempat maka ini masih menjadi salah satu atraksi yang menarik bagi masyarakat gitu. Karena masyarakat kita selama di Indonesia ini sangat jarang melihat, sehingga yang biasanya kita lihat di televisi atau di gambar tentang onta yang hidupnya di tanah padang pasir di Saudi Arabia, di tanah Arab, di Timur Tengah gitu. Ketika kita melihat langsung, maka ini satu pengalaman yang unik gitu. Jadi karena ketika hewan ini di populasinya masih sedikit di Indonesia, maka tingkat kelangkaan ini menjadikan ini adalah hewan yang langka, hewan yang menjadi tontonan gitu. Kita lihat kandang ini saat kita berada di sini ini, tempatnya ini belum dibuka, sehingga kita nonton dari luar saja. Saya kira cukup untuk melihat situasi di dalam. Para santri yang melayani atau bekerja di kandang ini juga sedang sibuk membersihkan kandangnya dan mengurus onta, karena ini situasinya masih relatif pagi, jadi belum ada pengunjung dan ini belum dibuka, sehingga
kita hanya lihat dari luar saja. Tadi juga kita lihat banyak orang yang mengunjungi, orang mungkin orang yang tinggal di sekitaran di Temburu atau sekitar Temburu lah ini. Banyak juga wali santri yang saat mengunjungi anaknya menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat ini. Nah, apalagi kalau memiliki anak yang masih kecil, mungkin menjadi salah satu hiburan yang menarik bagi anak-anak. Mereka pengalaman baru melihat langsung hewan yang selama ini hanya dilihat dari buku atau melihat dari video saja. Nah, ini kita lihat onta yang induknya dan anaknya ini ya. Jadi kita sedang memperhatikannya. Apakah mereka ini cukup perawatannya, kita pun belum paham tentang itu, tapi kita melihat para pekerjanya. Nah, ini ada satu onta yang sedang di bekerja di sini, masih mengurus satu onta yang sepertinya onta jantan yang cukup besar gitu. Seperti dia tidak merasa tidak nyaman seperti itu, atau ketika dibawa ini agak tidak menurut gitu. Mungkin ada yang salah dari makanannya atau apa gitu, sehingga hewan ini tidak menurut. Nah, kita lihat lagi, kita lihat lebih dekat ini. Nah, kalau dari Kampung Tempuru, lokasi ini ada di sebelah selatan dari kawasan Trangkil, di mana sebelah selatannya selatan dari Pondok Putri Formal dan Pondok Putri Tafis ya, tepatnya di samping sebelah selatannya Pondok Tafis Putri. Di dekat ini juga terdapat lapangan untuk pacuan kuda. Nah, lapangan yang besar sebelah itu adalah lapangan pacuan kuda. Ada jalur untuk memacu kuda, trek melingkar. Nah, sebelah kiri itu lapangan kuda, dan ini sebelah kanan adalah tempat pemeliharaan onta. Nah, ini kita lihat ontanya. Coba kita zoom. Nah, kebetulan kamera yang saya pakai ini adalah action cam Brica, yang bukan yang yang level bagusnya, tapi level yang biasa, sehingga ketika kita zoom, ketika gambarnya kita zoom, gambarnya tidak terlalu bagus. Dan namun hanya untuk menunjukkan saja apa yang sedang kita lihat ini. Nah, ontanya setelah ontanya tadi makan beberapa rumput dan tumbuhan di pagar tadi, maka dia beristirahat di situ. Nah, kita lihat lagi bagaimana aktivitas. Nah,
terlihat tadi. Nah, itu terlihat ontanya dicoba oleh yang mengurusnya ini, pelatihnya ini, untuk ditegakkan. Dia tidak mau, dia belum mau bangun. Kita lihat. Nah, apakah kalian bisa melihatnya? Ini agak kurang bagus zoomnya. Ini zoomnya sudah maksimal, namun gambarnya ya baru mau bangun ya. Nah, ini adalah video beberapa saat sebelumnya, yang kita ambil di lokasi yang sama dari dalam. Nah, ini pengunjung sedang menaiki onta. Nah, dengan membayar 10.000, 20.000, kita sudah bisa menaiki onta untuk mengelilingi lapangan ini beberapa kali. Pengalaman ini sangat menarik bagi anak-anak santri. Nah, ketika santri putri misalnya, yang mereka dari dalam pondoknya tidak bebas untuk keluar masuk, maka ketika ada orang tuanya mengunjungi, orang tua bisa meminta izin sebentar untuk membawa anaknya mengunjungi beberapa tempat, salah satunya adalah tempat ini, dan mereka bisa mencobanya. Nah, ini sekali putaran. Oke, kita lihat lagi onta yang tadi kita perhatikan dari jauh. Dia sudah mau berdiri, namun dia masih belum mau berjalan dengan baik tadi. Harus dipaksa. Seperti ontanya ini agak terlihat mungkin ada persoalan yang terjadi. Misalnya dia mungkin terlalu lelah gitu, ada ngambek-ngambeknya gitu. Dia tidak mau mengikuti perintah. Pelatihnya mencoba untuk memerintahkannya untuk berjalan. Kita melihat dari jauh. Oke, inilah akhir dari perjalanan kita di lokasi kandang onta Temburu. Sekian dulu video ini. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya tentang pasar Temburu. Oke, sekian, terima kasih.